Recording in progress. Bebas. Pak, lu sekarang deh, sini deh. Belum jelek. Lu sini. Terkena menghalangi. Sampai jam berapa, Pak Arsyad? Ini selesai sesi yang pagi, habis itu nanti setengah 2 sesi yang kedua Sampai jam setengah 4. berarti ini kosong jeda Sampai jam setengah 1. Berarti setengah 1 sampai setengah 2 kosong ya Allah. setengah 1 sampai setengah 2. Anak nyeting itu kan apa buahnya? Oh ini. Tapi ini kan ada ulu tutup parah. Biarkan. Ini punya ini. Ini punya ini. Di ulu tutup. S306 Pak. Yang ini. Yang sebelah. Ini untuk tutup dulu. Parah karena yang nantang pakai. Ya. Salah. Terima kasih. Dah, siap duduk. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Yang saya hormati rekan-rekan sekalian, di ruangan ini tidak ada LCD proyektor, jadi saya mohon maaf karena kita akan menjelaskan terkait dengan teknis ujian akhir semester. Kemarin kan sempat sudah saya sampaikan di grup terkait dengan rencana ujian akhir semester yang kemudian oleh Prodi disetujui praktikum ya. Sebelumnya memang kita tidak diizinkan untuk, bukan tidak diizinkan, kata Prodi belum memungkinkan gitu bahasanya, belum memungkinkan semester ini. Tapi kemarin itu sempat ada edaran lagi dari Wakil Ketua 1 ya, Pak Taufik itu. Jadi akhirnya kemudian apa yang oleh sempat tolak istilahnya dalam tanda kutip ya, kemudian ditutupi dengan itu. Kemudian beliau menelpon lagi bahwa bisa dilaksanakan ujian akhir semester berbasis praktikumnya.
Nah, kemudian karena ini kelas hibrid, jadi ada kelas yang dari Banjarmasin ataupun yang online itu kemudian oleh Prodi kemarin harus datang ke sini untuk kemudian praktikum dalam rangka UAS ya, dalam rangka UAS. Nah, hari ini tadi sudah sempat saya kirim ya, materinya belum ya? Nanti akan saya kirim materinya. Tapi kayaknya kita tidak bisa membahas terkait dengan materi itu. Jadi hari ini kita memberi kesempatan untuk kawan-kawan yang mungkin masih sedikit praktikumnya atau mungkin masih ada hal-hal yang kemudian belum bisa dipraktekkan atau bahkan ada yang belum pernah sama sekali dari awal mempraktekkan itu ini ya si Arduino Mega Pro Mini dan lain-lain. Nah, yang saya perlu sampaikan bahwa nanti untuk ujian akhir semester itu kita akan menggunakan lab di sebelah 306 ya kalau tidak salah. Ya. Bentar. Matematika diskret tadi absen nggak? Aku lupa lagi. Ini salah nih, ada tidak masternya di hadir sini gua. Arduino 232-nya. Ya Pak, ternyata ada berapa komputer? Mungkin 8 aja Pak modulnya. Punya aku. Install dulu Bay, sini Bay, ini adanya Mas apa filenya? Arduino 232. Karena hanya kita coba ke modul sini masih dipakai lagi sebelah. Baik, ini sedang diinstal di sebelah di laboratorium untuk kemudian nanti kawan-kawan diizinkan untuk menggunakan lab itu dan masing-masing orang nanti akan menggunakan satu modul ini dan satu PC. Jadi tidak perlu membawa laptop masing-masing. Laptopnya nanti disimpan aja. Karena saya sudah menyampaikan kasihan kalau kebetulan yang laptopnya mungkin tidak support segala macam ya. Kadang-kadang ada juga yang seperti itu. Tapi sebenarnya kalau Arduino yang versi lama-lama atau versi sebelumnya itu biasanya support aja untuk kemudian bisa diprogram. Nah, itu sudah sampai mana ya? Nanti untuk ujian akhir semester saya akan memberikan materi. Jadi tolong dipelajari materinya dari awal sampai akhir. Itu sudah saya coba tulis mungkin silau ya dari sini ya. Yang pertama nanti cara mengoneksikan itu ya. Jadi tolong pelajari baik-baik cara mengoneksikan antara Arduino ini ke modul master micro Arduino-nya. Ini Arduino di tempat kita kan ada dua kan, Arduino Uno dan Arduino Mega Pro Mini ini. Yang online mudah-mudahan bisa lihat ya, Matthew. Saya tidak bisa lihat si Matthew ya, biasanya ada Matthew. Tapi dia bisa lihat ke sini, karena kameranya ada dua. Nah, nanti Matthew harus ke Banjarbaru ya Matthew ya. Halo, Marita. Kameranya kok Pak? Kameranya blur, nggak ada gambarnya Pak. Iya. Apa Marita? Kameranya di sini nggak ada gambarnya. Blur. Oh, udah. Ya intinya ujian praktikum ujian akhir semester nanti Matthew dan kawan-kawan yang dari Banjarmasin ataupun yang lain itu harus kemudian ke Banjarbaru sini ke lab nanti kata Prodi. Bisa jadi waktunya kurang lebih hari Jumat katanya. Hari Jumat. Berarti tanggal 1 sampai tanggal 6 itu kan libur minggu tenang ya kan? Bisa jadi tanggal 8 itu 6, 7-nya hari Minggu. 8, 9, 10, 11, mungkin tanggal 12 bisa jadi. 12 Juni. Juli. 12 Juli ya. Baik, saya ulangi lagi sekali lagi yang akan kita atau nanti yang saya minta untuk program. Jadi ujian akhir semesternya itu adalah menghubungkan ini ya, microcontroller AT Mega 2560 ini ke sini. Jadi yang kita gunakan adalah modul master micro Arduino ini dan Arduino Mega Pro Mini yang sini. Alasannya kenapa? Karena satu, kabel untuk Arduino Uno ini terlalu pendek. Jadi kalau ke PC itu kalau dicolokannya di depan sih ada masalah ya. Tapi kalau misalkan colokannya harus ke belakang, maka kita harus gunakan yang ini. Aduh, ada aja yang masukkan ke sini. Kita harus gunakan yang ini.
Ini punya lab bukan punya saya. Ini kan agak panjang, jadi bisa sampai ke belakangnya PC kalau ini PC ya. Kita contohkan. Nah, tapi ini PC-nya yang besar. Kalau yang di lab itu PC-nya yang kecil. Ini kan colokannya di belakang sini. Jadi kalau misalkan saya di depan, ini kan nyoloknya dulu. Kenapa kemudian harus menggunakannya? Yang kedua, karena ini adalah materi kita yang terakhir. Kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini ini. Jadi biar tidak sama dengan orang lain, mungkin orang lain kebanyakan menggunakan ini. Coba aja di search di YouTube itu. Kebanyakan tutorial-tutorial itu menggunakan Arduino Uno ini ya. Jadi kita agak sedikit keluar dari apa yang biasa orang gunakan, kita menggunakan ini. Jadi nanti tolong satu, itu saya tulis di papan tulis. Yang pertama tolong perhatikan baik-baik cara mengoneksikan antara power dari sini ke sini. Ini power ini kan ada PCC dan GND ya, atau 5 volt GND-nya. Tolong baik-baik hubungkan ini ke sini. Karena si modul master micro Arduino ini tidak bisa hidup tanpa power dari sini. Kemudian ada juga mungkin, Pak, kalau misalkan powernya dari sini, tapi yang diprogram yang sini, bisa nggak? Nanti tidak connect antara apa namanya, apa yang diprogramkan di sini dengan yang ada di sini. Jadi sebaiknya kalau dia menggunakan Arduino Mega Pro Mini ini, powernya juga didapat dari sini. Jangan yang diprogram di sini, powernya dapatnya dari sini ya. Jadi ini kan kabelnya sudah kawan-kawan yang tadi sebelumnya coba hubungkan ini, kabel yang warna putih dengan ungu ya kalau tidak salah ini. Ini jangan sampai salah ininya. Karena nanti kalau salah bisa jadi ininya yang kemudian rusak, bisa jadi ininya juga ikutan rusak, dan bahkan bisa jadi PC-nya yang juga ikutan rusak. Nah, kalau misalkan cuma ininya sih kita tidak terlalu ini ya, tapi kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengutamakan keselamatan orangnya dan keselamatan alatnya. Ya kan? Kalau orangnya aja yang selamat, nanti alatnya ya masih mending daripada orangnya kemudian ini bisa meledak gitu ya. Baik, satu lagi, tolong pelajari nanti baik-baik dari ya masuk banyak. Baik, saya minta tolong dipelajari program itu dari awal sampai akhir. Dari sketch yang kosong, saya tulis sketch yang kosong, program kosong. Itu nanti gunanya pada saat kita kemudian salah memprogram segala macam, kita isi dulu dengan program kosong. Jadi pada saat misalkan, terutama nanti kalau program yang sudah rumit ya, kita sudah pusing ini kok jalannya awut-awutan atau kemudian ada yang salah. Kalau di robot itu biasanya kalau kita melakukan kesalahan, kita akan isi dengan program kosong atau minimal dengan program Blink biasanya. Blink. Jadi kalau diisi program Blink itu kan aman ya, karena dia hanya menjalankan apa yang ada di sini. Tapi satu saat juga kalau misalkan nanti pin 13-nya itu kepakai, maka program Blink juga akan mempengaruhi peralatan di luarnya. Nah, jadi nanti bisa jadi kawan-kawan akan diminta untuk menghubungkan antara microcontroller ini, Arduino dia yang ada di Arduino Mega Pro Mini ini ya, ke sini. Dan saya membatasinya hanya kemudian sementara ini dari LED yang ada di sini dengan tombol sini. Jadi programnya seputar menyalakan lampu atau mematikan lampu di sini atau LED di sini, kemudian sampai juga membaca tombol. Sampai situ aja. Tapi hari ini boleh mempraktekkan dari membran keypad yang kemarin. Ini ya. Nih, membran keypadnya boleh dipraktekkan hari ini juga. Karena kemarin itu kan mungkin belum terlalu apa namanya banyak, baru sebentar mungkin baru saya demokan aja. Ada yang kemudian belum sempat menguji coba program yang sudah saya kirim ke grup itu. Nanti boleh dicoba lagi. Jadi biar tidak penasaran, besok-besok kalau nanti masuk ke pemrograman robotika kan tidak canggung lagi ya. Tidak kaget lagi. Oh, ternyata dia dulu sudah pernah dipelajari ya. Jadi pakai keypad membran 4x4 ini, nanti juga ada LCD yang I2C-nya juga tolong dicoba juga kalau yang kemudian belum sempat menguji coba. Kemudian kalau yang mau nyoba Arduino Uno-nya juga boleh. Tapi sekali lagi saya batasi, nanti untuk ujian akhir semester kita menggunakan Arduino Mega Pro Mini ini plus modul ini. Ini kita tidak gunakan. Tadi karena apa? Satu, kabelnya tidak cukup kalau pakai ini. Nah, jadi kalau ini kabelnya agak panjang, jadi kita bisa gunakan kemudian nanti bisa lebih leluasa daripada kita menggunakan kabel yang kecil ini. Ini kabelnya lebih pendek nih. Jadi kalau dipaksa dicolok di belakang, nanti saya takut ke senggol-senggol yang lain. Kalau ini kan bisa langsung diletakkan di depan.
Satu tadi cara mengoneksikan kabelnya ini, kabel power, kemudian kabel nanti dari digital port ke sini. Tolong dilihat baik-baik di petunjuk penggunaan di materi-materi sebelumnya itu kan ada kan. Kalau menyalakan LED ini koneksinya ke konektor mana. Kalau membaca tombol ini konektornya ke konektor mana. Kemudian nanti diminta. Jadi tolong nanti di soalnya itu ada 2 lembar kalau tidak salah ingat nanti. Itu nanti soalnya dikumpulkan lagi. Nanti di situ diisi nama, NIM segala macam. Nanti soalnya ada di situ. Kemudian nanti bisa jadi karena masing-masing orang kan punya NIM, punya tanggal lahir berbeda-beda. Bisa jadi yang saya minta adalah menampilkan tanggal lahirnya, misalkan di sini ya, angka-angkanya itu, atau misalkan di sini membaca sesuai dengan NIM-nya, misalkan seperti itu. Jadi antara dua itu, antara NIM dengan tanggal lahir. Jadi nanti di situ diisi tanggal lahir dengan NIM. Satu lagi nanti saya minta juga untuk kemudian memvideokan hasil tampilan dari ininya. Jadi misalkan 10 detik minimal gitu divideokan. Jadi misalkan Syihab sudah memprogram, sudah jalan gitu kan, nanti ada lampu kedap-kedip, tombolnya bisa dipencet-pencet. Kalau dipencet tombol ini nyala lampu apa? Kalau dipencet tombol yang mana nyala lampu yang mana misalnya. Nah itu tolong direkam, divideokan. Nanti dikirim langsung DM aja. Kalau ke grup nanti kan kawan-kawan yang lain bisa lihat. Nah, jadi pribadi aja. Jadi saya nanti langsung, tapi tolong di apa namanya diberi nama siapa nih, minimal NIM lah. Jadi saya bisa mengidentifikasi. Silakan Bu. Ya kak. Tadi Pak Anu ada di sebelah. Nah, ada. Itu Bu Uci. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini. Jadi hari ini dibebaskan untuk kemudian bukan dibebaskan. Saya minta tolong untuk mempraktekkan apa yang sudah saya pernah berikan. Kemudian dari awal sampai akhir. Kemudian kalau ada yang tidak paham ataupun ada yang tidak jalan ataupun ada yang kemudian bermasalah coding programnya, tolong ditanyakan. Entah ke kawannya yang lain yang kemudian sudah terbiasa memprogram. Ini ada Ridho di sini. Ada Syihab. Ada kawan-kawannya, ada Nyoman di situ juga ya yang kemudian bisa mungkin membantu. Ya, kira-kira itu ya. Silakan dicoba di program. Jadi sekali lagi yang di Banjarmasin, Matthew dan kawan-kawan harus ke Banjarbaru untuk nanti ujian akhir semesternya di sini. Di lab di itu 306 ya. Ini 305 yang sekarang kita tempati. Baik, kira-kira itu dulu ya. Silahkan dicoba. Saya tunggu kalau ada yang kemudian nanti mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Tapi saya minta maaf tidak bisa menampilkan apa-apa karena tidak ada LCD proyektornya. Ya. Jadi materinya saya kirim saja, tapi materi itu tidak masuk di dalam bahan ujian akhir semester ya. Karena memang materi itu harusnya tersampaikan untuk apa ya di bahan ini aja sebenarnya. Nah, jadi kita harusnya nih ya, harusnya kita sampai ke LCD dot metric display. Nanti saya kirimkan filenya untuk materinya yang dasarnya aja, karena ini kita belum sempat praktekkan. Waktunya tidak cukup, ya, waktunya tidak cukup, karena sudah masuk minggu tenang. Nah, jadi ya nyaman. Iya. Iya, makanya sudah saya minta tadi kalau nanti hari ini belajar dulu dari nyambung powernya, kemudian nyambung dari modul ini ke LED yang kecil-kecil ini. Nah, ini kan ada konektornya kan sini kan. Nah, kalau membaca tombol itu dari sini misalnya. Nah, itu tolong dicoba dulu. Yang paling bermasalah itu sebenarnya adalah powernya ini. Kalau tombol dan LED ini salah pasang tidak apa-apa. Yang paling penting itu ini. Ya, antara dua itu aja. LCD tidak, segmen tidak. Ini saya tidak ujikan yang itu. Atau apa namanya buzzer juga tidak. Karena kalau buzzer terlalu ribut kalau dibunyikan ya. Program Blink itu sebenarnya kedap-kedip yang di sini. Coba aja dihubungkan dulu ininya. Blink itu ada di situ, ada di examples-nya. Saya tidak bisa menampilkan di itu. Ada di examples-nya. Jadi file examples, kemudian ada basic, kemudian ada Blink. Basic. Blink. Ada kan? Nah, itu dia. Itu sebenarnya kedap-kedip aja sebenarnya itu. Jadi
Kalau misalkan biasanya ya kalau kami misalkan membuat bikin robot nih sudah rumit kan banyak ada yang error itu kami akan injekkan Blink untuk menetralisir program yang sudah rumit kemudian jalannya kacau. Nah itu. Nah, bisa jadi dipakai lagi. Blink itu kayak apa ya? Kayak bukan modul, program untuk ngetes ini. Satu ngetes si modul Arduino-nya apakah berfungsi apa tidak dengan Blink itu dulu. Itu paling ini karena apa? Karena semua Arduino itu punya nanti LED yang terhubung ke port 13, pin 13. Dan kalau Blink itu dia otomatis sudah masuk ke semua Arduino bisa gitu. Jadi kalau saya ngetes Arduino Mega Pro Mini, Arduino Uno, Arduino yang mega besar, Arduino yang D9 di Milanov itu biasanya kami pakai Blink dulu. Jadi saya minta untuk itu dipelajari baik-baik dan prinsip dasarnya. Ya sebelum yang semuanya yang rumit dicoba, biasanya untuk mencoba koneksinya, apakah datanya bisa jalan apa tidak itu dengan Blink dulu. Nah, coba aja dicoba di Blink, nanti kan di sini ada kedap-kedip LCD, LED sini. Di 1 detik, 1 detik, 1 detik, 1 detik nyala, 1 detik mati, 1 detik nyala, 1 detik mati. Ada kan? Jahi lihat kan gitu kan? Ada kan programnya kan? Udah kebuka? Halo. Sini. Halo. Ada perlu ke master. Cuma cukup ininya aja. Jadi Blink itu untuk ngecek nanti pada saat sebelum ujian dimulai itu kan sebelum coding line. Coba ngeblink dulu untuk memastikan bahwa ininya berfungsi. Sebelum ke itunya, ke master micro Arduino-nya. Nah, example. Jadi kalau kita biasanya nguji Arduino baru nih, ada Arduino baru kita colok, kita upload itu programnya Blink dulu. Pakai? Ada. Bisa, coba dicolok dulu. Yang ini ada kapian ya nama-namanya tuh pinnya. Oh, ada di materi. Kalau lihat kan udah tahu. Materi sebelumnya yang tanggal 11 ada tanggal 11. Ya nanti di ujian akhir itu juga bisa jadi akan saya berikan ini gambar layout dari ininya, dari si Arduino Mega Pro Mini karena siapa tahu mungkin di HP-nya belum ada, tapi coba tolong materi-materi semua yang sudah saya berikan itu diupload ke handphone semua dulu. Jadi bisa di zoom karena kalau melihat di lembaran soal bisa jadi terlalu kecil masih tulisan. Oh, bisa jadi. Jadi oh ya, waktunya hanya 30 menit ya yang diberi waktu oleh prodi. Jadi cukup singkat. Iya. Tapi biasanya persiapannya kalau tadi saya minta persiapan paling tidak 7 atau sampai 10 menit lah persiapan. Karena tadi kan sudah disiapkan juga. Paling nanti petugas itu reset lagi ininya dengan mengisi Blink lagi gitu. Jadi biasanya diisi Blink sebelum kemudian diisi dengan program yang diminta di soal. Jadi tadi sekali lagi nanti ada permintaan untuk mengisi di lembar soal sekaligus jawabannya itu name, nama, dan tanggal lahir bisa jadi ya, bisa jadi. Karena itu nanti akan berpengaruh, misalkan tanggal lahirnya tanggal berapa itu kan dijumlahkan, nanti akan disuruh mengerjakan soal nomor A, B, C, D gitu. Ya, jadi beda-beda. Soalnya satu aja. Soalnya satu. Satu aja. Jawabannya beda-beda, Pak. Jawabannya bisa jadi beda-beda. Karena kan masing-masing punya name berbeda kan, Nyoman dengan Jahi misalkan. Ya, soalnya hanya berkaitan dengan LED dengan tombol. Antara dua itu. Atau kombinasi keduanya. Bisa jadi tombol saja atau LCD saja atau LCD dengan tombol. Udah, Jay bisa coba Blinknya jalan kan? Oh iya, jangan lupa ini ya. Nanti pada saat memilih boardnya itu kan Arduino Mega Pro Mini kan, tidak ada di situ di versi terbaru pun tidak ada tulisannya. Ada itu Arduino Mega saja. Arduino Mega saja. Coba jadi cari itu pada saat dicolok itunya USB-nya, nggak ada Arduino Mega Pro Mini, ada Arduino Mega saja. Jadi jangan bingung, pilih saja Arduino Mega biasa yang 2560, 2560. Karena di sini serinya kan 2560 microcontrollernya. Kelihatan nggak? 2560. Terus satu lagi dipilih mikroprosesornya atau mikrokontrollernya Mega 2560. Di situ nanti ada pilihannya. 1280 kalau tidak salah atau 2560. Jadi pada saat memprogram jangan sampai salah milih dua mikrokontroller itu. Karena kita gunakan yang 2560. Nanti ambil dicoba hari ini itu 2560.
Kemudian programmernya pilihannya MK Mark II, MK2 kalau tidak salah. Nanti di situ ada ISP MK2. Saya tulis aja di situ ya. Jadi hari ini dicoba dulu sampai bisa memprogram Blink, kemudian nyontoh misalkan menyalakan lampu-lampu di sini. Kalau misalkan masih ada waktu, silakan nyoba. Jumpernya ada di sini. Ini jumpernya nih. Nah, ini jumpernya. Itu ada di sebelah situ juga ya. Itu bebas saja sebenarnya. Nanti pada saat ujian itu kan ditentukan pin mana yang kemudian dipakai. Iya. Nah, bottomnya yang mana yang dipakai. Karena masing-masing kan punya NIM, punya tanggal lahir berbeda-beda. Soal apa ya Bapak? Random itu, misalnya suruh ini. Tidak. LCD ini tidak. LED dan button aja. Dua. LED button aja. Nah, dua aja. Insya Allah dua itu aja. Karena waktunya tidak cukup untuk Kipet jangan. Kipet itu terlalu panjang programnya. Tapi kalau nyoba Kipet hari ini boleh, silahkan ya. Silahkan. 60. Juga 2560. Coba sambil. Nggak bisa jalan nanti. Tetap 2560. Jadi di situ nanti kita walaupun memilih boardnya 2560, Mega 2560, nanti ada disuruh lagi milih mikroprosesornya atau mikrokontrolernya yang mana, ada pilihan lagi. Rupanya gitu ya di pasaran itu Arduino Mega 2560 ini ada yang pakai mikrokontroler 1280 serinya. Jadi kita diberi pilihan lagi di situ. Coba siapa namanya si Nisa, coba Nisa buka itunya. Arduino IDE-nya. Bisa kelihatan nanti. Itu sudah terhubung tuh sebelah sana. Nah, dicoba dibuka. Saya tidak bisa nampilkan karena LCD-nya nggak ada. Proyektornya dipakai katanya. Nah, dicoba. Sampai bisa dulu, paling tidak blinknya bisa lewat. Jadi pertama kali, nanti besok pada saat ujian, blink itu harus jalan dulu. Ada kedap-kedip ya di sini nih. Nah, ini jalan tuh. Coba, siapa namanya? Sebelahnya aja. Aulia coba diganti, itu kan ada 1000 kan. 1000 itu kan 1 detik tuh. Coba diganti 500 misalkan, itu harusnya kan kedap-kedipnya lebih cepat. Keduanya. Nah, kedua-duanya atau salah satu boleh. Nah, pada saat Aulia upload nanti kan itu kan kelihatan ada kedap-kedip yang lebih cepat kan dia kan? Nah, itu. Artinya berfungsi sudah antara PC-nya ke Arduino. Jadi pertama kali coba dulu fungsi itu yang sederhana itu, baru kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh soal. Enggak, itu untuk menyeragamkan di situ aja. Laptopnya boleh dibawa. Laptopnya boleh dibawa. Catatan dibawa. Materi dimasukkan di handphone untuk kemudian ngejun kalau misalkan ada layout yang harus dilihat. Kabel Nisa ada di belakang. Kalau mau masuk. Itu sebagian sudah di Ada masalah sehat dan kawan-kawan sebelah sini? Naon? Kan buzzernya kan ini ada. Coba yang buzzer. Kan buzzernya di 46 Bapak. Di 46. Kan ini pin 46 nih ujung atas. Kan justru pas dicucuk di malah kada mau. Di blink juga kada mau juga apa? Hitam. Nah, kita kalau KPS-nya mau kan? Coba yang blink itu masukkan ke 46. Berarti lain 46 pula tuh. 46 tuh layoutnya sebelah mana? Sebelah situ lah. Kan di bawah ini kan 47 kalau sudah dapat power. Sudah dapat power. Ganti pang pin lain.
buat ganti tim lain lah. Nah, kenapa? 3-1 lah, 3-1. 3-1 apa? Sini 40, 31 itu 11 itu. Sudah fix ini Pak. Puas praktek. Heeh. Sudah. Oh, sih. Udah, ayo dah. Tengin dah. Mau nggak? Ini coba langsung ke PCC, Bang. Bunyi kan? Kalau ya kabelnya tarik. Nah, ini pin buzzer lah. Ganti, Bang. Harus di apa? Bini. Female. Woi. LED. LED. Kami dulu nyambatnya LED. Mana kabelnya? Adalah siap kabelnya. Buzzernya ya sudah. Coba, Bang. Ini kabel. Masih kalau dari mana Bang dicuci benar? Iya, PCC, Pak? Nyala lah. Ini hubungkan ke PCC. Buzzer ke PCC. Sini. Ini lah, PCC lah. 5 volt lah. Ada bunyi juga. Kalau ke ground, Bang. Duduk. Oh, berarti buzzernya berarti. Ganti, Bang. Pindah, pulang, pindah. Ini biar kawan yang online ngeliat. Halo, siapa namanya? Matthew. Matthew. Marita, mana Marita? Oh, portnya. Bentar, saya ngambil kacamata dulu. Pindah posisi. Apa jadinya tuh?
Coba lihat. Tools. Boardnya udah. Udah. Belum. Board lagi. Tools lagi. Programmernya itu, nah itu komnya udah dipilih lah. Berapa tadi? Ini sudah. Lagi satu lagi. Programmernya. Bawa programmer. Nah itu. APR SPMK2. Nah itu. Wah ya. Coba lagi. Apa aja itu? Di situ. Kurang titik koma. Belum mau. Oh sudah. Nah, sudah. Alhamdulillah. Sini pelan, pindah. Ini posisi. Dia baca ini mau Pak yang ini. Hah? Apa pelan? Sama anak kamu kan nih. Udah. Apa ini lah Pak? 31 juga. Nulisnya kayak Iya harusnya ini jadi. Dia satu kan ini 30 atasnya ini. semuanya 31. Yang tadi lagi kan masih tetap yang. Ada lagi, tapi mau Pak yang mendiana. Nah, berarti kan masalah. Kodenya kan mau Pak. Kodenya kan mau Pak. Itu pesannya. Kodenya sudah high and low padahal lah. Itu kan Tapi tadi yang bunyi ke PCC apa ke turun? Berarti satu high berarti kalau harusnya. Berarti salah pot gitu kira-kira tuh. Itu program Blink kah atau program yang lain? Yang Blink lo. Yang Blink tadi sudah disetting sebagai output belum? Yang ini. Setup mode-nya. 46 ini. 46. Oh jadi ubah. Kadang harus 31. Oh jadi ubah. Nah, mau tuh berarti kabelnya longgar. Agak longgar. Solder ada. Apa yang salah jadinya? Konektornya. Di sininya kah? Oh, berarti betagar kata apa? Kadang tuh kalau yang apa namanya? Yang lawas itu ini itu di dalamnya itu kan ada tembaganya. Nah, tembaganya itu yang korosi. Connect tangan Udin. Coba pakai juga kabelnya Bang. Nah, Ini terus semua. Ya, satu aja kabel. Ternyata cabut power. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada mau jalan sudah setengah jam di. Oh ya. Stop buzzer. Layoutnya itu di materi tanggal 11 Ridho ada. Udah mau juga? Salah kabel kan nih? Oren. Gimana apa? Kabel yang warna tidak kelihatan. Ah ya. Nah, emang lihatnya nih Pak. Oh, berarti di Arduino-nya. Ini Android. Ubah ke berapa? Ubah ke yang lain. Ubah kok. Bagaimana Jahi? Aulia?
belakang. Nah, ini dari tadi. Woi, apa? Layout pinnya kan? Ya, ini. Tapi di materi saya yang terakhir tanggal 11 itu ada. Oh iya, LMS belum tuh saya kirim ke grup kemarin itu. Insya Allah kan ada di update di itu di grup. Di grup di LMS. Harusnya dirimu yang dipraktek. Ini masuk ke YouTube kok, Pak? Belum. Ini di Zoom meeting. Kawan-kawan yang online bisa ngeliat. Yang paling heboh itu sebelah sini. LED. Ya. Enggak penting sih, Pak. Kalau salah tuh diisi. LED ini berarti digital red juga, Pak. Digital red ya, Pak. Tombol itu kayak apa, Pak? Digital read baca. Rasanya sempat saya kirimkan filenya, tapi memang kita kan sempat praktikum Jadi banyak. button itu kayak digital bisa diklik ini deteksi misalnya lampunya menyala di butik yang itu atau boleh diklik. Iya, jika tombolnya diklik nyalakan lampu ini kayak gitu. Ini Bang, token listriknya kan. Habis token listrik. Makanya di ujian kada saya berikan ke Blink karena ribut kena di ini di kelas. Bisa mengganggu konsentrasi kawan yang lain. Aduh. Waduh. Matthew? Ya Pak. Lo, Nanti ujian akhir semester ke Banjarbaru ya Matthew ya? Pak, kalau kalau itu kalau nggak bisa datang gimana Pak? Nanti tanya ke Prodi. Oke. Kemarin Prodi Bu Suci itu menyampaikan ke saya bahwa nanti Pak berarti yang Banjarmasin akan ke Banjarbaru Pak. Ya silahkan. Udah. Ya ampun. Saya kirim materi.
Bisa? Coba yang ini, Pak. Kursi. Uang kena, itu masuk. Orang masuknya ke mana? Sempit mana? Yang dipindah aja bang. Oh, naik. Nyontoh dari yang ini dari yang event Oh. event itu minggu kalau mau datang ya Pak. Enggak, itu kan Pak. Yang ini aja yang penting jangan sampai sana. Ini kan yang penting 5 figure plus ground to ground. Apanya? Sudah? Bisa? Aman? Oh, itu jalan. Oh, coba di blink. Dihapus. Blinknya coba diupload. Dari mana? Dari situ apa dari sini? Timpa. Programnya itu yang awal-awal. Pertama mungkin 2 atau 3 akhirnya.
Di LMS itu saya minta maaf belum sempat nge-upload semua. Karena insya Allah sebelum ujian saya upload semua. Jadi karena ujian akhir semester itu kan tergantung ada NIM, ada tanggal lahir mungkin. Jadi masing-masing orang bisa jadi beda. Misalkan saya minta yang NISA itu NIM-nya berapa, tiga kepala belakangan misalnya. Berarti potnya pot 2, pot sekian kayak gitu yang dinyalakan dan atau tombolnya yang dibaca. Itu kan ID-nya kan ada 8 kan? Nah, berarti sekitar dari angka 2 sampai 8 kira-kira. Kecuali yang kayak di tombol. Iya, coba tombol. Tombol itu kan sama tuh dari 1 sampai 8. Saya sempat kirim, tapi memang kita kan ada bahas selalu banyak tuh. Tapi sempat saya kirim file ininya, file sama kayak gitu. Cuman kalau yang memberi data kan digital write kan. Kalau membaca itu digital read jadinya. Read membaca. Bedanya itu. Kalau membaca itu ditampung di dalam variabel. Kalau memberi data kan langsung potnya. Bedanya. Ada tuh tadi kawan-kawan narik kebetulan beda kelompok bener. Ada juga sih. Itunya kebetulan aja nyoba menyambungkan ke hampir semua LED yang ada di situ. Sebenarnya bisa di mana aja anunya. Terserah. Makanya kan di ujian itu apa tuh, Mas? Oh, Flash sudah diinstal kah? Kira kita nyoba nyambung alat aja lagi. Di sini sebuah. Ini kan siapa nih? Oh iya. Dikira dipakainya. Misalkan misalkan ini nyala ini. Bapak Jarno. Dipanggil. Panggil. Oi. Kenapa? Waktunya setengah jam. Diberi waktu oleh prodi setengah jam. Persiapan 7 sampai 10. Hah? Soalnya ringkas aja, ringkas. Gitu aja kan? Misalkan NIM-nya si Rido berapa belakangnya misalkan? Diacak. Misalkan yang 3716 itu ditambahkan hasilnya berapa, ngerjakan soal nomor sekian. 3716 3 tambah 7 tambah 1 tambah 6. Itu nih berapa anunya? 3 tambah 7 10 tambah 1. Opennya itu. Hasilnya kena berapa? Jadi bensinnya. Salah nyalain LED. Saya nyalakan LED nomor sekian tergantung NIM. Jadi masing-masing orang kan mestinya beda-beda tuh. Buzzer kada? Jadi nyeting pinnya apa? Iya. Oh. Makanya tadi kalau Rido akun pinnya sudah saya sediakan di soalnya itu layout ini. Kalau ya misalkan ada yang kada sempat membuka file itunya kan file materinya. Di file materi tanggal 11 itu sudah ada itu sebenarnya. Kan saya ulangi lagi tuh. Tadi sudah diinstal tuh. Dah. Masuk Kak. Satunya kah? Udah. Ya, sama-sama. Kenalan lah. Apa?
Omega 22 ini lihat di angkanya aja, misalkan angkanya 22, 20, buat itu aja, intinya pin mode-nya berapa pasti di gitarannya ikut. Ya. Siap, ini kemana? Dilihat oleh Marita. Ini Bapak langsung lihat TikTok. Mana tuh belajar? Ini Bang. Sihab, Ridho, Mirda apa Mirza? Mirda. Ini Aris. Ares. Ares ini orang Kalteng kah? Lain. Kalau Aris itu kan Aristoteles, ini Ares apa? Ahmad Resmi. Ilah ini anu. Wali kota kita, wali kota. Rudi Resmi. Oke. Yang tiga, tahu. Cek pas aja. Ini lebih. Ya. Sini. Ya kayak itu Bang, sebenarnya yang penting itu Bang Mas. Iya. Ini harus bisnis. Ini harus bisnis. Ya, semoga
Biar aja Nyuk. Saya melihat kawan-kawan itu baik. Tapi kadang mulus anunya.
Oh, yang penting coding kan sini yang benar fitnya. Sintak abang ke sintak abang. Udah melihat berkacamata. Program Blink mau jalan? Blink mau jalan, siap. Sampel. Basic. Basic. Apa ini dia? Pin mode-nya. Pin berapa? Biar kita perlihatkan nih. Lihat. Bisa. Oi. Ini berarti salah di pinnya. Maksudnya? 4 aja ini. Oh, harusnya ada berapa? 8. 6. Coba dicek pinnya itu pin berapa Pin yang aja. sini yang. Bukan pin yang salah, kode pinnya. Kan itu kan ada pinnya, kalau salah itu kan ganjil di atas atau gandap di bawah. Jadi coba dicek di materi terakhir itu saya kirim lewat WA kalau misalnya mana. Ada layoutnya ini, layoutnya ini. Ada di materi situ. Terus apa namanya? Bisa dilihat posisi pin-pinnya itu. Mulai siap. Kayaknya salah apa aja Kak? Salah Arduino. Ini saya upload. Oh. Ada pakai yang USB. Ini dia juga binanya. Nah, malah belum buku. Berarti kita mau. Enggak ada. Mati lagi. Yang dipasang pada jam berapa? Tapi kalau yang baru Ada yang nyala ada pin mode-nya tadi. Nah, salah cucu. Apa tuh? Iya, Wak. Tadi kan di Blink kebetulan Bapak mau jalan anak programnya. Oh, berarti kan masalah. Cuman lampunya kan nyala. Padahal sesuai sudah mau ambil pin mode 1, pin 1. Terus Oh, lo satu itu buat tabrakan lawan itu. Jangan satu gini. gimana Pak? Satu itu tabrakan lawan USB controllernya kan. Jangan satu. Jadi 0 dan 1 jangan dipakai tuh. Kalau 1 jangan dipakai. Cabut aja udah ini udah. Ada coba yang program yang lain nyalakan. Itu kan sudah banyak ya terhubung ke itu digital port berapa tuh yang di coba aja salah satu di antaranya itu dulu. Nah, coba 8. Kalau misalkan di antara itu kan ada yang nyala. Nah kan? Emang tabrakan berarti. Iya, jadi pakai 0 dan 1-nya. Makanya udah tadi selesai tadi.
0 dan 1 jangan dipakai. Tapi nol apa yang ini? Satu. Itu di satu lah. Oh, kurang. Kurang kayaknya kok. Ya sebenarnya bisa aja dipakai, cuman sebaiknya kalau yang Siapa yang koreksi? Ini sih Pak, sebelumnya mohon maaf itu absen sudah dibuka atau belum ya Pak? Oh, iya. Sebentar, Pak. Sensi. Ini main kamera. Saya pelongo-pelongo. Oke guys. Jadi Ridho
Baik, di grup sudah saya kirimkan file materi tambahan, tapi itu tidak jadi bahan untuk ujian akhir semester. Di grup. Ini apa ini ya, Pak? Ini. Ada maksudnya? Oh iya. Sasarannya. Ya. Kalau ini masih dot metrik 2. Ini hitungannya 1, 2, 3. Paham button masih apa? LED hanya paham. Ya sudah LED aja gitu. Memikirkan kayak apa? Misalkan ini dipicik, ini nyala. Dipicik jangan nyala. Iya. Jadi emang yang ini, bukan 1/8-nya. Ah? Di situ mau lah. Beritanya Pak Rit. Cara CD-nya lagi. Atau 3, 4. Sudah simpan di parabel lah. Button state. Harusnya bujur harusnya. Ini gini Pak, ini gini. Kita oh, ini belum diinikan lagi, di pelampukan belum? Ada cuman di anu, jadi coba ke serial printnya aja dulu Pak. Kan artinya misalkan ke kan otomatis ada bukan presetnya, tapi dicoba di cik malah ada muncul-muncul malah jadi not press terus. Oh, harusnya button set ini tambahannya ada sini. Tambah dengannya mana? 0 apa 1? Kayaknya sama dengannya 2 kali. Suaranya di luar. Button press. Kita ingat dia terpencet tuh 1 apa 0 tadi. Coba dulu. Jadi murid-murid yang ikut Zoom mohon diperhatikan Ya kan? Banyak dipencet. sesuai arahan Bapak. Oh, tetap normal. Kita melaksanakan UAS di Kita ingat nggak bisa kampus. satu kali. Oh, not press. Muhammad Rehan hadir. Muhammad Rehan. Coba Bang dari keluarnya situ masukkan ke sini. Jadi kemana tadi? Ke button lah tuh lah. Nah, masukkan ke buzzer. Di Buzzer Zoom itu kalau satu bocil. nyala, nah kita untuk membuktikan aja dari button tuh kalau dipencet 1 apa 0. Bocil. Ada bujang? Ada bujang. Coba coba pencet. Kalau ini bunyi si buzzernya berarti kalau dipencet berapa? Kalau bunyinya berarti bacanya 0 tuh betul, berarti harus di Danino Paramadan. ya boleh coba masukkan ke Danino Ramadan, Nah, ini kameranya bacanya. tolong dinyalakan ya. Tambahin Bang sini Bang anu.
Dok, ini LB-nya terhubung ke pot mana? Kalau sini menyala. Hmm? Kalau ini pas Dan Innova kameranya dinyalakan ya. volumenya mana mau, Pak? Iya, emang belum. Obatnya. Satu deh, baca ya. Berarti outputnya dari button itu nol berarti. Karena apa? Karena si LED kada menyala. LED ini menyala kalau diberi high clock. Iya. Nah, berarti bacanya harusnya nol di sininya. Harusnya telah. Nah, coba Rido beri sini output ke pin 13 kalau itu sama dengan 1. Tapi ditambahkan nggak di atasnya. Ditambah lagi pin 13 1. Allah. Tapi output itu di copy. Nah, menjadi. Pin 13 itu kan LED kalau. So di itunya digital right. 13 height. Justru punya bawahnya else-nya digital right-nya 0 pin 13. Mau. Nah, no. Ini anak mana nih? Kan bisa nengkal. 34. Ini 3 di sini 34. Dari tadi kesalah aja kameranya. Oh, masih kedep-kedep pijip-pijipnya, Pak. Berapa? 34. Nah, di sini ada. Ayo, buttonnya nggak, Pak? Ini bisa buttonnya, bisa kabelnya. Saya kan yakin bapaknya nih. Masalahnya kalau kabelnya Pak ikan bisa mau di anunya. Ini di situ kan lah. Tinggi. Nah, not press aja. Press volumenya down. Berarti ininya hidup aja ininya nah. Hidup aja ininya apa sih namanya, Pak? Ini 1-0-nya tuh. Gimana buttonnya? Bot line enggak? Bot line kawan. Berarti ininya hidup nggak? Ini hidup kan berarti. Kalau 1 dan 0-nya, belanya 0 berarti apa aja, Bang? Diputar. Press. Not press itu berarti Kalau 0 press. harusnya 0. Buttonnya kan mau Button state 0. Begini ini keganaan makan memori nih, orang mestinya pakai byte atau boolean boleh. bola kayak ini kan. Boolean ini apa boolean? Press. Tanyakan lagi bang ke tombol bang. Tanyakan lagi ke tombol. Yang mana aja, Mbak? Mana? Berarti ininya bujur aja potnya di sini. Kayak tadi pas kita pakai volume kan Berarti kan jadi soal di tombolnya masalah. yang tadi kan udah punya tombol apa, Pak? Hah? Yang tadi yang sebelumnya Ada pinanya menyumbat tapi kan tahu saya mungkin pakai ini kuliahnya. Kalau ini malam mau ya kalau malam juga. Jangan. apa di bawah. Ini apa aja, Pak? Relay. Belum lagi penjelasan belum sampai. Terbisi kita nanya. Polanya ada Pak. Bisa. Dapat nokarakan ya. Dapat nokarakan.
Berarti inputnya tuh nerima aja, cuman tombolnya sini nih agak-agak salah. Malah mau di depan foto. Itu roketnya ini. Itu kan memang ujur tuh 0 dan sampai 1 kan. Nilainya nolnya plus. Kalau anak anu tuh dilempar anu. Redo. Baik ya kalau lempar. Yang sini mau ya, tombolnya juga yang ada mau. Ini bukan masalah programnya yang Tinggi. Dari tadi kan programnya normal aja. Dia normal. mungkin longgar-longgar dah. Ya sudah. Kalau buttonnya nggak bisa jadi apa? Ini kita cancel lagi nih soal button. Jadi apa Pak? Kita aja lah Pak, ini aja lah Pak. Insya Allah. Ada requestan ya. Sudah. Udah bisa semua? Si Fanya udah bisa? Nah, udah. Berarti memang ada trouble di Troidi. Kita usahakan soalnya karena Kalau kayak ini mah eh? cobain satu. Oh, apa sah? Hai, Karsa. Karena kita nah, itu aja. Iya, Aulia. Sudah, Aulia? Ada berhasil Pak. Ada berhasil juga? Oh iya, sama itu si siap di situ kada berhasil juga tuh di button. Berarti kada salah programnya, salah buttonnya. Ya, sudah, karena kita ada lagi. Insya Allah. Ini nyala sampai lampu. Itu aja, Insya Allah. Nah, sampai ketemu lagi di mata kuliah berikutnya, Insya Allah. Kalau panjang umur, mudah-mudahan. Di semester depan tapinya. Jadi siap-siap ujian akhir semester, materi disimpan ke handphonenya. Kalau tahu perlu zoom in. Amin. Lah siap ujian. Berbakat ya jadi reporter. Nah, sampai ketemu lagi di pertemuan yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan apa-apa di situ kan, di Sipuli. Yang online lah. Sampai ketemu lagi di pertemuan. Sampai berikutnya. Nanti ujian siap-siap. Yang di luar kota segera, kurang lebih mungkin kita tanggal 12 jalan Prodi hari Jumat, Insya Allah. Nah, untuk yang online, terima kasih Matthew dan kawan-kawan. Kita Mahrita dari Do ada. Mau nanya sebentar. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mungkin program atau yang lain. Kalau mungkin ada yang belum jalan juga. Terima kasih dulu. Nanti tadi sudah di request, mungkin kita akan fokus ke LED-nya aja dulu. Karena kalau fokus ke tombol, tampaknya mungkin tadi ada trouble di modulnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.